Dia ngotot ke arah si prajurit itu kan, dan dari matanya itu kemudian mengeluarkan api dan membunuh semua prajurit yang ingin membunuhnya tadi, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita horor soal Leak Bali atau makhluk jelmaan pencari tumbal. By the way, beberapa minggu yang lalu waktu aku bahas soal kuyang, banyak yang nanya, "Kak, kuyang itu tuh sama nggak sih sama Leak?" Kayaknya beda, Wak. Perawakannya memang agak sedikit hampir sama mungkin ya, tapi sebenarnya ada perbedaannya. Nah, apa aja sih perbedaannya? Ini nih kita bahas sekarang ya kan. Ya seperti biasa aku akan menjelaskan asal usul dari si hantu Leak ini dan juga beberapa pengalaman-pengalaman horor orang yang pernah katanya melihat si Leak ini, Wak. So, jadi gimana kisahnya? Check it out. Tapi bentar dulu nih, sebelum aku masuk ke kisahnya, aku akan mengenalkan kalian ke satu aplikasi yang aku rekomendasikan sekali untuk kalian raja kepo atau ratu kepo yang mungkin penasaran nih, kira-kira nomor aku disimpan di handphone kawan aku, pacar aku, mak bapak aku, atau siapapun itu pakai nama apa ya? Nah, kalian bisa cari tahu tuh dengan cara mendownload aplikasi Get Contact. Caranya gampang banget, kalian tinggal cari di Play Store, ketik Get Contact, nanti keluar tuh Get Contact itu kan, tinggal di download. Nanti kalau udah tuh kan di atas ada pencarian berdasarkan nomor tuh, kalian masukin tuh nomor kalian. Aku masukin nomorku ya. Tuh nomor aku ada 65 nama, Wak. Coba ya kita cek. Oh, macam-macam kan. Nadia Tegal Kunci, Kak Nadia Omara, Nadia Omara TK, BTP Nadia, Wak Nadia Omara YouTuber, Nadia Versa Omara. Tahu semua, Wak, banyak nih ha. KKN Nadia, Nadia Nat, Nadia TDR, Nadia Kev, Uningan Nadia. Lengkap banget. Tahu kan nih kira-kira nih ada nggak ya kira-kira yang kasih nama aku jelek itu nih? Nggak ada, alhamdulillahnya nih. Dan ya nggak cuma nomor kita aja, nomor orang lain juga kita bisa tahu nih. Kira-kira disimpan nama orang itu pakai nomor apa ya kan? Misalnya di kalian kepo, kira-kira pacar aku disimpan sama orang lain pakai namanya apa, atau suami kalian, istri kalian, siapa aja, Wak, bisa kita cari tahu dengan menggunakan aplikasi Get Contact ini. Caranya gampang juga nih, tinggal masukin aja nomor kayak tadi. Ini aku cek siapa ya, cek seperti biasa aja si Aldo. Coba kita cek nomor si detektif Aldo itu, si papi tiri itu ya. Ntar nih, oke, cari tuh Aldo ada 45 nama, Wak, kita cek ya. Rivaldo Santosa, Aldo TLM, Aldo Resia, detektif Aldo The Lazy Monday, detektif Aldo, dan lain-lain tuh. Bisa tahu kan, Wak, gampang, cuma tinggal kalian ketik nomor kalian, langsung pilih cari, langsung keluar. Dan selain itu juga, Wak, ya, di aplikasi Get Contact ini ada yang namanya fitur perlindungan spam. Jadi misalnya ada panggilan-panggilan mencurigakan dari nomor yang tidak kita kenal, yang beresiko adanya dugaan penipuan tuh, itu langsung dilindungi sama Get Contact ini. Otomatis, Wak, langsung aktif gitu. Dan selain itu juga ya, kita ini bisa dapat secara otomatis memblokir beberapa panggilan-panggilan spam. Biasalah kan kalau misalnya kita baru selesai isi pulsa gitu di counter pulsa, nomor kita tinggalkan di situ, nanti dihubungin sama orang-orang nggak kenal mengganggu kita ya kan. Nanti secara otomatis Get Contact ini bisa membantu memblokir panggilan-panggilan yang mencurigakan tadi, Wak. Atau juga bisa di set manual nih, jadi nggak langsung kita blokir. Tapi Get Contact ini akan memberitahu kita saat-saat terdeteksi adanya panggilan yang mencurigakan. Mantap kan? Jadi tunggu apa lagi? Kalau misalnya kalian penasaran atau kalian juga tertarik pengen coba, boleh banget download aplikasi Get Contact ini. Linknya aku sertakan di description box di bawah. Jangan lupa bintang 5. Selamat mencoba, Wak. Good luck. Mantap. Nah, sekarang baru deh kita masuk ke kisah dari hantu Leak. Check it out. Nah, jadi aku yakin banget hantu Leak ini bagi banyak masyarakat sudah nggak asing lagi sebagai salah satu jenis makhluk yang mungkin cukup menakutkan. Nah, Leak dalam penggalan catatan sejarah nih, Wak, dinyatakan sudah ada sejak abad ke-11. Tepatnya ketika Raja Airlangga memerintah di Jawa sejak 1021 Masehi. Asal-usul Leak dan kekuatannya kini bermula ketika terciptanya sekelumit kisah menegangkan dari seorang janda mandraguna. Nah, nama janda ini adalah Dayu Datu. Nah, Dayu Datu menurut cerita dari masyarakat setempat dikatakan hidup di desa Girah, letaknya di pesisir yang masih satu kawasan dengan kerajaan Majapahit pada saat itu. Dan Dayu Datu ini juga lebih dikenal dengan sebutan calon arang. Nah, katanya nih, Wak, ya, dikisahkan kalau si calon arang ini dulunya memiliki ilmu hitam, Wak, atau ilmu sihir, dan kemudian menuliskan seluruh ilmu sihirnya itu di sebuah kitab ilmu hitam. Nah, calon arang ini memiliki seorang anak cantik kali, Wak. Nama putrinya adalah Ratna
istana menggali dan juga sudah cukup umur untuk menikah. Tapi nggak ada satupun pemuda yang tinggal di daerah tersebut yang berani mendekati si Ratna ini. Ya kenapa ya? Takut sama mamanya loh. Mamanya punya ilmu hitam kok. Dan nggak cuma itu aja, mamanya juga dikenal kejam wah. Dan dengan sikap buruk ibunya ini juga menyebabkan beberapa orang meninggal dunia dan membuat orang-orang semakin meningkat benci sama dia. Nah, kenapa orang-orang tersebut meninggal wah? Yaitu dijadikan tumbal sama si calon arang ini. Kenapa dicari tumbal wah? Yaitu untuk lebih meningkatkan lagi ilmu hitamnya wah. Terus reputasi buruknya si calon arang ini mencapai sampai istana, dan beberapa prajurit yang bertugas di istana itu mengambil inisiatif dan meminta izin kepada raja untuk menghukum si janda calon arang ini. Dan akhirnya disetujui raja. Para prajurit pun langsung bergegas menuju ke desa Girah, dan sebelumnya mereka sudah menyusun rencana karena memang si calon arang ini sakti kali. Jadi si prajurit ini ingin menyerang si calon arang ini pada saat calon arang lagi tertidur. Udah lah kan, malam udah tiba, calon arang udah diketahui tidur nih. Salah satu prajurit pun datang mendekati rumahnya calon arang, masuk ke kamar calon arang dan berniat untuk menarik rambutnya calon arang. Terus barulah itu dipenggal kepala rencana kayak gitu. Tapi sayangnya nih, waktu mau megang rambut terbangun itu calon arang wah. Dia kaget dan tahu kalian saking marahnya nih ya, matanya melotot udah kayak mau keluar. Ya kayak topeng yang biasa kalian lihat tuh, yang kayak gitulah matanya keluar. Dia melotot lah ke arah si prajurit itu kan. Dan dari matanya itu kemudian mengeluarkan api dan membunuh semua prajurit yang ingin membunuhnya tadi wah. Nah, beberapa prajurit mengambil langkah nih. Semua prajurit kena wah, bahkan yang udah lari pontang-panting tetap juga jadi sasarannya si calon arang dengan cara melototkan mata yang keluar api. Dan dari sekian banyaknya prajurit yang mati dibakar sama matanya si calon arang ini, cuma satu prajurit lah yang selamat dari ilmu sihirnya calon arang wah. Dia selamat, dia langsung melarikan diri, dia balik ke istana, dia ceritakan lah itu semua. Raja yang dengar laporan dari tentara itu marah kan, kesal dia. Dan dari situ juga wah, calon arang pun akhirnya mengerti karena ini memang tentara dari istana, pasti ada ulah istana lah ya kan. Dari situlah dia jadi makin marah juga, marahnya udah nggak terkendali gitu wah, dan langsung menyebarkan kekuatan gaib jahatnya itu sampai menyebabkan konflik besar di daerah sana wah. Nah, karena hal tersebut akhirnya raja memerintahkan Empu Baradah, kaki tangannya raja itu wah, untuk membunuh calon arang. Empu Baradah yang mengetahui kesaktian dari calon arang tahu diri wah, dia nggak akan bisa mampu mengalahkan calon arang. Tapi dia punya ide lain dengan cara mencuri kitab ilmu hitamnya si calon arang nih. Dan dengan taktiknya si Empu Baradah, akhirnya dia pun berhasil mengambil kitab ilmu hitam calon arang. Nah, setelah kitab ilmu hitam itu berada di tangan calon arang Empu Baradah, sampai sekarang nggak jelas nih ke tangan siapa si kitab suci itu berada sekarang wah. Akan tetapi beberapa murid dari calon arang yang mempelajari sebagian ilmu sihir dari calon arang melarikan diri nih ke Bali, karena pada saat itu udah tahu kan gurunya udah kehilangan kekuatan gara-gara kitab ilmu hitamnya ini udah dicuri ya kan. Udah kita mau belajar apa gitu loh, mungkin wah ke Bali. Nah, di Pulau Dewata itulah wah, beberapa murid tersebut melestarikan ilmu sihir calon arang dan mengajarkan kepada beberapa orang yang ingin mempelajarinya. Dan selanjutnya ilmu sihir yang berkembang termasyhur di Bali itu dikenal dengan sebutan leak. Oleh karena itu kisah calon arang ini memang lumayan dekat atau lekat dengan adat masyarakat Hindu Bali wah. Sehingga calon arang ini juga diklaim sebagai orang Bali. Dan perlu diketahui juga kalau pada zaman itu Bali ini dalam kekuasaan Airlangga dan diperintahkan oleh adik Airlangga sendiri yang bernama Anak Wungsu. Nah, terus wah, ilmu leak ini bisa dipelajari pada lontar-lontar yang membuat serangkaian ilmu hitam. Lontar ini terbuat dari daun pohon lontar yang dibuat sedemikian rupa dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm dan lebar 3 cm, dan di atasnya bertuliskan aksara Bali dengan bahasa yang sangat sakral. Nah, kisahnya ini dulu murid-murid calon arang yang melarikan diri ke Bali itu menuliskan ilmu pengleakan ini atau ilmu calon arang ini pada kitab lontar dan membuatnya dalam 4 kitab, yaitu lontar Cambra Berak, lontar Sampian Emas, lontar Tanting Emas, dan lontar Jumbiru. Nah, sedangkan ilmu leak ini ada 3 tingkatan wah. Antara lain satu ilmu leak tingkat bawah, yaitu orang yang bisa ngeleak tersebut bisa berubah jadi monyet, anjing, ayam putih, kambing, bakung, dan lain-lain. Terus tingkat kedua adalah ilmu leak menengah, yaitu orang yang bisa ngeleak pada tingkat ini biasanya bisa merubah wujudnya menjadi burung Garuda dan bisa terbang tinggi juga wah. Katanya paruh sama cakarnya ini berbisa, matanya bisa
ngeluarin api, juga bisa berubah wujud menjadi jaka tungul atau pohon enau tanpa daun yang batangnya ini juga bisa mengeluarkan api dan bau busuk serta beracun. Nah, terus tingkat terakhir adalah ilmu hitam tingkat tinggi, yaitu orang yang sudah bisa merubah dirinya jadi bade. Apa bade itu? Nah, bade ini merupakan menara pengusungan jenazah bertingkat 21 atau tumpang selikur dalam bahasa Bali, dan seluruh tubuh menara tersebut bisa mengeluarkan api juga. Api ini kemudian akan menjalar-jalar sehingga apa saja yang kena sasaran itu bisa hangus jadi debu. Nah, jadi tadi itu adalah penjelasan dari mitologi Bali, Wak. Nah, ini ada juga nih penjelasan yang zaman sekarangnya. Dimana sebenarnya sama sih, Wak. Zaman sekarang pun leak ini dianggap penyihir jahat. Le artinya penyihir, ak artinya jahat. Leak penyihir jahat. Konon ya, menurut kisahnya, leak ini adalah seorang manusia yang sedang mempraktekkan ilmu hitam dan kanibalisme. Dikatakan bahwa leak ini sering terbang nih, mencoba mencari seorang wanita hamil untuk menghisap darah bayi dalam kandungannya, ataupun juga nih menghisap darah anak yang baru lahir. Untuk apa? Untuk melengkapi kemampuan magisnya. Dan katanya ada 3 leak legendaris, Wak. 2 perempuan, 1 laki-laki. Dan leak ini dikatakan suka menghantui pemakaman, Wak, dan juga memakan mayat mereka. Dan leak ini dipercaya memiliki kekuatan untuk mengubah dirinya menjadi binatang, sama kayak yang tadi. Leak yang dikenal zaman sekarang ini juga katanya bisa berubah menjadi monyet beremas dan juga tikus bergigi besar, Wak. Bisa juga nih berubah jadi bola api dan bahkan bisa berubah menjadi raksasa gundul. Dan dikatakan bahwa si leak ini memiliki lidah yang panjang dan taring yang besar, Wak. Nah, nantinya nih ya, katanya setelah dia ini mencuri mayat, nanti dia bakal ambil nih organ-organ dari mayat tersebut untuk bisa mengubahnya menjadi siluman babi, harimau, kera, bahkan sampai bola api itu. Dan bahkan nih katanya kalau misalnya tingkatan udah makin tinggi nih, Wak, dia bisa berubah jadi rangda. Rangda itu apa? Ratu leak yang memimpin pasukan penyihir dan sering menculik dan memakan anak kecil. Dan leak ini konon hanya bisa dilihat di malam hari oleh si pemburu leak, karena kalau siangnya, Wak, dia ini berubah jadi manusia biasa aja. Nah, selain banyak orang yang mengenali bahwa sosoknya si leak ini berupa wajah yang menyeramkan dengan lidah yang sangat panjang dan taring yang panjang runcing juga, ada juga nih yang mengatakan kalau wujud leak ini adalah kepala manusia dengan organ yang terjurai ke bawah. Nah, ini nih sama kayak kuyang kan? Itulah kenapa mungkin ada beberapa, Wak, di sini yang menganggap kalau kuyang sama leak itu sama. Tapi ceritanya memang agak berbeda, Wak. Dan tempat berfungsi sihirnya juga berbeda, karena memang leak ini sihirnya ini cuma bisa berfungsi di Bali aja. Karena memang kalau dihubungin dari mitologi dulu nih, yaitu tadi anak-anak didikan calon arang inilah yang membawa ilmu sihir yang mereka berhasil pelajari itu ke Bali, ya kan? Jadi itulah makanya leak ini cuma bisa ditemukan di Pulau Bali aja, Wak. Nah, nanti keluar Bali udah nggak berfungsi lagi tuh. Konon katanya nih, untuk bisa mengalahkan leak, sang pemburu leak ini harus menus kepalanya si leak dari bawah ke atas saat kepala leak ini lagi terbang, Wak. Supaya apa? Supaya nanti kepala manusia yang lagi terbang-terbang nih nggak bisa balik lagi ke tubuhnya. Jika tubuh dan kepalanya ini dipisah, lama-kelamaan leak itu ya pasti bakal mati. Dan kalau bisa dibandingkan dengan kuyang, proses pengusiran memedi ini memang lebih agak sulit, Wak. Kalau kuyang kan katanya cukup gebuk panci, wajan atau sapu hijau kan dia bisa hilang tuh. Nah, kalau leak agak susah, Wak. Kita harus tancap ini dari bawah waktu dia terbang. Kalian pikir lah, kalau terbangnya tinggi ya nggak bisa dibunuh itu. Nah, jadi itu tadi beberapa informasi soal asal-usul si leak ini. Kalau ada orang Bali di sini yang mengetahui lebih banyak lagi seputar asal-usul dari hantu leak, bisa sekali komen di bawah ya. Nah, sekarang kita masuk ke satu pengalaman horor dari orang yang mengaku sudah pernah melihat leak. Check it out. Nah, ini ya, balik lagi, percaya apa nggak percaya, katanya kejadian ini beneran terjadi, Wak, kisah nyata, dimana si Mbak ini menuliskan pengalaman horornya di sebuah majalah pada tahun 1996 lalu. Nama Mbak ini Ayu, Wak. Nah, jadi ceritanya Ayu sama keluarganya ini lagi berkunjung ke rumah tetangga neneknya yang rumahnya dekat lah pasti dari rumah neneknya. Terus keluarganya ini biasalah kan namanya bertamu disuguhi teh. Terus ketika si Ayu ini mencoba meminum teh, Wak, tiba-tiba gelasnya pecah. Dan Ayu langsung bilang ke tetangga neneknya ini. Keluarganya kaget kan, terutama mamanya. Loh, yuk kenapa? Terus tawa Ayu bilang apa? Dia mau mengguna-gunai saya. Dia aja keluarganya kan, hah? Masa? Maksudnya dia ini siapa? Ya tadi tetangga neneknya, Wak. Akhirnya kan udah ngerasa nggak beres, akhirnya mereka sekeluarga berpamitan pulang lah. Tapi kemudian mereka diganggu lagi dengan hal gaib lainnya, Wak. Dimana ini lebih nggak masuk akal lagi. Karena tiba-tiba pas keluar dari rumah tetangga neneknya itu, mobil mereka yang terparkir di halaman rumah si nenek itu tiba-tiba berjejeran dengan mobil-mobil yang lain dengan jenis yang sama.
Kaget lah kan, kok bisa sama semua nih mobilnya. Mereka waktu itu masih berpikir positif, jangan-jangan memang ada tamu-tamu lain nih, kebetulan aja mobilnya sama ya kan. Tapi kemudian setelah didekati dan diperhatikan lebih detail nih, mobil-mobil yang sama tadi betul-betulan sama. Kenapa? Karena ketika supir ayahnya mengecek mobil itu, mulai dari jenis sama warna sama, ya udahlah mungkin kebetulan ini enggak Wak, cacat mobil atau goresan mobil yang ada di mobilnya si Ayu itu ada juga di mobil yang lain. Bahkan ya nomor polisinya sama Wak. Dari situ mereka pun kebingungan lah ya kan. Terus akhirnya ayahnya langsung punya ide nih, diambilnya batu langsung tuh dilemparnya ke salah satu mobil, prak gitu. Nah tapi suara yang dihasilkan dari lemparan batu itu adalah suara logam Wak. Oh betul nih mobil nih kata bapaknya kan. Terus dia bilang lagi nih batu, dilemparnya lagi ke mobil lain kan, cuprak. Gak bunyi batu Wak, tapi suara mengaduh. Aduh, beneran mobil tuh mengaduh dia, sakit kata dia gitu. Dari situ Ayu sama keluarganya takut nih. Ya kalian pikir lah lempar mobil tiba-tiba mobil dan bersuara Wah. Ayu takut setengah mati sampai gak bisa ngomong dia Wah. Dan baru diketahui kalau ternyata mobil yang mengeluarkan suara itu adalah Leak. Dan seketika ayahnya langsung masuk ke mobil, diambilnya dongkrak, terus dipukul-pukulnya lah itu mobil jadi-jadian itu Wah. Dan betul waktu dipukul tuh mobil ngeluarin suara juga, sakit ampun sudah cukup gitu. Dan perlahan-lahan dari mobil itu keluar nih rambut-rambut halus, terus makin panjang dan berubah menjadi wujud manusia. Dan ternyata nih mobil jadi-jadian itu adalah tetangganya si Ayu tadi yang ingin mencelakai keluarga mereka Wah. Dan sejak saat itu Ayu udah gak berani lagi pulang sendirian, apalagi malam-malam tuh ke rumah nenek. Ini wallahu alam Wak, tapi katanya sih kisah nyata terjadi di bulan April 96. Ini nggak berubah jadi binatang lagi nih, ilmu keleakannya dia berubah jadi mobil kalian pikir. Dan peristiwa ini nggak cuma dialami Ayu aja Wak, ada lagi nih. Nah jadi ada nih kisah dari 3 orang anak laki-laki yang membawa pulang seekor ayam yang kayak tersesat di jalan. Dibawanya balik sama mereka, dibersihkan, dipotong nih kan mau dimakan. Tapi pada saat itu memang nggak langsung mereka masak Wak. Mereka bumbui dulu nih, masukinlah dalam kulkas. Rencana baru besoknya nih, biarlah meresap dulu nih bumbunya, besok pasti lebih enak nih ayamnya. Tapi Wak kalian tahu, keesokan paginya mereka bertiga menemukan ada mayat laki-laki yang tidak mereka kenal berada persis di tempat dimana mereka menemukan ayam tadi. Dan kalian tahu di seluruh isi perut si jenazah abang tadi hilang. Yang ada apa Wak? Bumbu-bumbu. Tuh. Nih, wallahu alam, percaya nggak percaya ya kan. Emang sedikit nggak masuk akal, tapi katanya sih beneran terjadi. Tapi ya Allah nggak habis pikir tuh loh. Awak ke hutan nengok apa? Ini tiba-tiba ke hutan nengok orang udah dibumbuin. Subhanallah. Oke lah. Oke Wak, jadi itu tadi kisah dari si hantu Leak ini. Gimana menurut kalian? Aku ceritanya bukan buat nakut-nakutin kalian ya. Ya ada sih sedikit. Ini konten horor pula ya kan. Ya tapi seperti biasalah, kalian mau percaya mau enggak, semua kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Anggap aja ini apa Wak? Tolong sekali lagi aku pengen dengar apa? Koleksi cerita horor kalian Wak. Mantap. Dan sekali lagi aku panggil buat beli atau kakak apa sih kalau misalnya sebutan di Bali, ya itulah Mbak, Adek, Abang, Wawa yang ada di Bali yang tahu informasi tambahan seputar Leak ini bisa banget komen di bawah. Dan apa jangan-jangan kalian punya pengalaman sendiri nih soal Leak? Boleh komen di bawah, sharing lah ke kami Wak. Kalian nambah juga nih kisah horor tambahan lain kan dari Wak semua. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.